Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Perhatikan, ada sebuah hadis Rasulullah. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sedikit, kayaknya gedepu warna gedepu mah. Umma jamun salah jamun kebaca. Apa kebaca salah? Awal kebaca waladhdallin, lim kebaca. Oh salah. Berarti waladhdallin nun mbak nun. Gerobahnya laginya lagi. Oh cok wudu salah rupaji, kan laginya cok wudu bidno rupaji. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, alamallahu, akan diajarkan lagi oleh Allah ilmu malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Ilmu yang tidak diketahui akan diajarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kana hana amalkan. Kemudian yang kedua lah lengaib gop. Lah leng tak kalah je gop. Salah hebat. Kenapa tidak pernah introspeksi diri dan melihat sesuatu itu dan langsung merubah? Kita introspeksi diri, maka akan diberikan ilmu-ilmu yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar ke dalam sumur tidak nangis beliau. Kenapa? Beliau patuh kepada perintah Allah. Jadi patuhnya apa? Kamu tenang saja, kamu sabar saja, kata malaikat Jibril. Inilah pertemuan Nabi Yusuf pertama sekali dengan Jibril alaihissalam. Yang sebelumnya kan melalui mimpi, melihat 11 bintang. Inilah pertemuan pertama dengan Nabi, dengan malaikat Jibril. Karena malaikat itu selalu bersama para nabi dan rasulnya. Yang terakhir itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya selalu memberikan nasihat, kamu sabar saja ya. Nanti mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Maknanya apa? Nabi Yusuf sudah tahu akan menjadi seorang rasul. Artinya mereka itu nanti akan memelas kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu tenang saja. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapanmu nanti apa yang sudah mereka lakukan. Maka Nabi Yusuf tenang saja. Makanya ini untuk kita apa? Setiap perintah Allah di dalam Al-Quran, baik bantah-bantah. Ketika Allah mengatakan bayarlah zakat ini, Allah kata ke lompu dah na saya takut apa? Apa takut tapi kau Ino kaikoh ini kaikoh kau tapi kenapa upah ikoh juga dia maknya? Takut tak bayi ciknya mbak. Nanti walau sebagian orang kan begini, lun takut pegawai negeri kaikoh lun, ya mbak. Kaikohnya yang piah nama oleh je. Nyo tak bayi tak kelam, ya mbak. Ya jadi ada yang peta yang bayi je tu apa kurang nanya, je mbak. Setiap perintah Allah yang kita lakukan maka akan diberikan imbalan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ni juga kalau takut kanak kata terdekat, ya mbak. Kamu terdekat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga larangan Allah. Setiap Allah melarang sesuatu, larangan itu mengandung hikmah bagi orang yang dilarang tadi, bukan untuk Allah. Ketika Allah melarang jangan makan riba, jangan makan haram, itu untuk siapa itu? Untuk orang itu sendiri. Kalaupun dia makan haram, ya terserah kamu, pajoh juga deh. Oh saya mau salat beribadah, ibadah untukmu itu kata Allah, bukan untukku kata Allah. Cuma Allah ingin mengetahui sejauh mana kepatuhannya, Pak. Kepatuhan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga. Ini cerita tentang sejarah. Artinya apa? Kita selalu merujuk kepada sejarah-sejarah barat. Tak kalau lihat sejarah barat, kenapa tidak pernah merujuk sejarah yang ada dalam Al-Qur'an? Bagaimana sejarahnya? Di dalam sejarah mengatakan kalau umat-umat terdahulu itu tidak tahu apa-apa, yang tahunya cuma barter saja, Pak. Barter itu tukar menukar barang. Drone puna drone bro, tukar lun na harga, Pak, tukar. Drone puna drone, tebe, ulun na bau tukar. Kenapa? Dalam sejarah mengungkapkan masyarakat dulu belum mengenal duit. Itu pupeng, Pak. Ini dibantah Al-Quran dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf itu wasyarauhu bithamani baksin darahima ma'dudatin. Itu dibeli dengan dirham. Kan sembarangan. Artinya mereka sudah, peradaban mereka itu sudah luar biasa. Mereka mengenal dirham. Katanya dirham kita hana doa deh. Dia yang kiban dirham. Oh malah doa dirham, malah kiban dirham yang ada mengah. Padahal masa Nabi Yusuf sudah mengenal dirham. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam walaupun dimasukkan ke dalam sumur, saudaranya kan jaraknya kan 4,8 km. Rubel
ada yang mengatakan Yahuda setiap hari mengantar makanan rupanya. Ya, yang tak makanan. Mentengna hati, wahai Mbak. Mentengna hati. Makanya sebagian riwayat mengatakan salah satu dari mereka jadi nabi, Mbak. Setiap hari mengantar makanan. Ijelah Yusuf, nak makanan no. Iram lebat riwayat tu, Mbak. Iram icok le Yusuf, Mbak. Kemudian setelah itu begitu hari kedua, Iram le makanan, Mbak. Waktu hari ketiga, waktu mau lempar makanan, hai, hana le Yusuf kau. Tak mungkin secara logika, secara akal Yusuf bisa hilang dari situ. Tak mungkin ini. Rupanya wajahat sayyaratun fa'adla dalwahu. Faqala ya bushra hadza ghulam. Rupanya datang kafilah. Jadi setiap kafilah itu biasanya ada warid. Warid itu apa? Warid itu yang timah-timah. Dia datang situ, dia masukkan ini. Kemudian Nabi Yusuf bergelantungan di timah itu. Dalam sebuah riwayat, sumur itu menangis tak kala tidak ada lagi Nabi Yusuf di situ. Yang gemuk mana ya, Pak? Oh, maka nali Yusuf hina. Semaji menyola Yusuf kan mangan ya, Pak. Ini sama seperti Rasulullah SAW ketika punya mimbar baru, Pak. Mimbar dulu nggak dipakai lagi sehingga punya mimbar baru. Maka inilah kisah Hanin. Hanin itu artinya mimbarnya menangis. Katanya, hai pekan mau kata Rasulullah. Hana dipakai lelu nih Rasulullah. Ya, nih Mbak ya. Jadi artinya apa? Benda mati yang kita anggap mati itu sebenarnya tidak mati dia, Pak. Dia punya kehidupan. Mana buktinya? Benda mati itu sebenarnya dia bertasbih terus kepada Allah. Subhanallah. Tapi ke batai Allah batai, itu pun tepui, Pak. Allah gunung, itu pun tepui, Pak. Allah lautan, itu pun tepui, Pak. Ya, Pak. Dalam hadis qudsi kan Allah pernah berdialog dengan lautan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh lautan, Pak. Dijawab oleh lautan. Artinya setiap dialog itu direspon, setiap dialog itu direspon. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya saudara Yusuf yakin ini tidak mungkin Yusuf naik sendiri ke atas, tidak mungkin. Karena apa? Fi ghayabatil jubbi. Sumurnya itu dalam sekali. Ini pasti ada kafilah yang baru lewat. Rupanya kafilah itu mau berangkat dari Madian menuju Mesir, Mas. Kita kejar kafilah itu. Kenapa? Kita minta tebusan itu. Ya, nampak. Akhirnya apa? Mereka semuanya fa'aqbalu kafilatan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka ketemu dengan kafilah itu. Hai, awak drone benonan necok anemit lama ni ana. Oh, ada. Itu kan budak kami itu. Fahuwa abdun abiqun. Itu budak kami, budak buronan. Kenapa kami taruh dalam sumur? Li alla yahrab, supaya mereka dia itu tidak lari. Oh, binan lah kau. Nabi Yusuf ada di situ, Mas. Nabi Yusuf lah hati bibi saudara alunnya cukup je saudara alun. Hana sayang ke alun, Pak. Makanya Nabi Yusuf ketika ketemu dengan mereka waktu di kerajaan itu, Nabi Yusuf mengatakan, kalian teringat enggak apa yang kalian lakukan sama Yusuf? Begitu teganya kalian, Pak. Sama saudara saya begitu tega juga kalian. Dengan inilah berubah saudara-saudara Yusuf. Mereka berubah, semua tingkah laku berubah, mandum berubah. Tinggal jik kurun jeroh-jeroh mandum. Maka salah satunya beda tenak, Pak. Kan lagian beda tenak lah. Ini anak sudah salah tak tenak lah. Bibi anak hanya anak bangai, anaknya alih pada begah, Pak. Tengok binan lah. Akhirnya terpatri di kepala anak itu kalau dia anak bangai, Pak. Anak hanya Pak. Sehingga lahirlah generasi hanya generasi bangai itu, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Akhirnya kafilah tadi bertanya kepada saudaranya, kamu mau apa? Harus bayar, Pak. Bayar berapa? Ya ini budak kami. Wasyarauhu bithamani baksin darahim. Dia belinya dengan apa? Dengan uang tadi, Pak. Ya, maknanya peradaban mereka sudah luar biasa. Peradaban bukan barter, kan barter, Pak. Nabi Yusuf bukan ditukar dengan benda-benda, tidak, tapi langsung dengan uang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita perlu meluruskan juga sejarah-sejarah ini. Di dalam sejarah itu, orang Barat mengatakan begini. Gempa pertama itu terjadi pada tahun 1860 di Lisabon, ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah duduk, bukan pakar gempa beliau. Cuma nalah ke 80% beliau paham gempa, ya, Pak. Beliau paham gempa. Saya tanya kepada Bapak itu. Menurut Bapak gempa pertama itu di mana? Di Lisabon, ya? Iya, di Lisabon, ya. Tahun berapa? Lupa, tahun 1800 sekian. Bapak tahu enggak? Al-Quran lebih canggih lagi, Pak. Al-Quran memberitahukan gempa pertama di dunia itu bukan tahun 1800 sekian, Pak. Tapi sudah lama sekali, Pak.
sudah lama sekali. Gempa yang terdahsyat di dunia itu ketika Allah menghancurkan kaum Madian dan kaum Samud. Itu ada dalam Al-Qur'an, fa akhadhathumur rajfah, satu ayat 90, satu ayat 100 sekian. Dua-dua ayat ini Allah ingin mengatakan gempa terdahsyat di dunia, kata Allah. Sekali hentakan. Kalau di Lisabon itu berapa kali hentakan? Dan itu kan baru terjadi 1800 sekian. Ini sebelum Masehi lagi. Sudah lama ini. Sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kaum Madian, kaum Samud, Nabi Saleh alaihissalam. Fa akhadhathumur rajfah. Rajfah itu apa? Sekali hentakan, maka mereka mati semua. Beliau penasaran juga. Wah, enak juga kita mengkaji Al-Quran, kata beliau. Ya, makaji Pak. Baik kalian ada teori barat ini, Pak. Kita lihat dalam Al-Quran, sudah ada dalam Al-Quran itu, Pak. Akhirnya beliau, kalau enggak kita nanti duduk lagi lah bicara gempa. Lu bukan pakar gempa, lu hanja gempa. Bagaimana? Cuma Allah mengatakan dalam Al-Quran, akhadhathumur rajfah. Rajfah itu sekali hentakan. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabiat tanah itu dia bergejolak, Pak. Tabiat tanah bergejolak, ya, Pak. Tabiat tanah. Maka kita mengenal nanti ada lempengan-lempengan. Dia bergejolak, betul memang bergejolak, ya, Pak. Tetapi Allah mengatakan rasiyatin syamikhat, kata Allah. Kamu kalian tenang saja, kata Allah. Saya jadikan paku-paku di situ, kata Allah, sehingga dia tidak bisa macam-macam. Maka Pak, dengan apa? Megatron, anda percaya, Pak. Tidak perlu takut dengan Megatron. Yo katanya tak dengar Megatron, yo kali. Kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan wasuyratil jibal. Ketika gunung saya angkat, kan muyotan katanya. Ana yo macam. Ketika Allah mengatakan wa idza sama'u syaqqat, langit nanti terbelah ketika kiamat, muyotan katanya. Tapi ucapan manusia yo kali dia, Pak. Megatron. Tak perlu takut kalau gunung masih ada di sini. Maka Allah mengatakan fungsi gunung itu rasiyat syamikhat. Yang bumi ini dia bergejolak nih, Pak, dengan lempengan-lempengannya. Ketika ada gunung, dia tenang semua. Makanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab satu kaum, Allah mengatakan, wahai gunung, sudah saya cabut hak saya. Kamu terserah, wahai bumi, mau bergerak terserah. Bergerak adalah juga. Sudah cukup. Maka semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti gunung itu dicabut oleh Allah. Kalau dicabut oleh Allah, nyangka kiamat kubra, ya, Pak. Kabeh mendumba. Lempengan yang tadi itu terbuka, terkoyak semuanya, Pak. Yang kita mengenal kapatah lempengan. Nyatakan patah li terkoyak mendumba, ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi gunung rasiyat syamikhat. Gunung-gunung yang tinggi, Pak. Dan kita jangan terbayang, gunung itu di daratan saja, tidak. Gunung itu juga di lautan. Sehingga gunung paling tinggi itu ada di lautan, Pak. Naik laut, ya, Pak. Maka kita jangan lihat hana gunung, hana pada di lautan lebih banyak lagi gunungnya. 3, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Ini mengajarkan kita untuk zuhud, Pak. Ya, zuhud. Zuhud makiban. Nabi Yusuf apa yang tidak ada sama beliau? Fasilitas apa yang tidak ada? Keluarga sudah kembali sama beliau. Ada ibu tirinya, ada ayahnya Nabi Yakub, semua ada. Harta ada, semua ada, Pak. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, apa doa Nabi Yusuf? Allahumma anta wali. Ya Allah, drone yang jaga lo ni Allah. Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau menjaga saya di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Ini konsep zuhud ini. Artinya apa? Beliau sudah punya banyak duit, banyak harta, semuanya ada, tapi masih teringat kepada Allah. Mentan teringat kepada Allah. Katanya teringat kepada Allah bukan karena gathi ni, Pak. Gathi, hana tepu-tepu, yang teringat Allah. Dia berdoa lagi. Bana tabuh jabatan mertua tu, nya baru satu jabatan ketua ni, Pak. Bana gaji dimulai 50 juta serta ketua ni, Pak. Baru segitu sudah lupa kepada Allah. Pajan teringat tu, Pak. Wate kagak jabatan, ya Allah, lu jabatan hanali ya Allah. Gaji hanali ya Allah. Baru tinggal ke Allah, Pak. Maka cerita Yusuf ini mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud bagaimana? Harta boleh banyak, tapi kita tetap teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Tidak ada pengaruh. Apakah miskin atau kaya, tidak ada pengaruh. Maka di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Ini syarah dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, Pak.
Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Ayyusawiya fil faqri wal ghina. Kondisi seseorang itu sama, apakah ketika dia kaya atau ketika miskin. Kita tidak bisa membedakan. Si fulan wate gatin beribadah, wate kaya ibadah je. Nyo kalain lagi karun ketika gatin ibadah luar biasa, wate kaya ibadah tan ling. Ya, hana ibadah ling. Maka beji lagi karun katanya, Mbak. Beji lagi karun. Maka ini memotivasi kita untuk menjadi orang zuhud. Makanya sahabat Nabi Utsman bin Affan, Khalifah Utsman. Di dalam kajian-kajian tasawuf dikatakan beliau orang paling kaya dan orang paling zuhud. Ya. Orang paling kaya dan paling zuhud. Jarang orang paling kaya zuhud. Jarang. Ya. Biasanya zuhudnya tu orang gatin. Pada datanya pekan tetika. Alah hana sepring ben dah jo tetika. Kaklah tak zuhud juga deh. Zuhud pekan karena hana sepring ben. Acina sepring ben jo sepring ben. Maknanya zuhudnya kita itu karena ekonomi kita seperti ini, maka zuhud. Kaklah tak zuhud aja dapat jumpa yang na. Ini berani enggak kita? Setelah semua ada sama kita, kita zuhud berani enggak? Makanya contoh ini Allah mengatakan apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini baru 5, sebenarnya banyak lagi, Pak. Ya, nyota ceritakan aja cuma. Karena waktu tidak ini lagi sudah 6:30. Ya. Jadi mudah-mudahan 5 poin ini ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.